182. Kamu telah mati. Efek sampingnya adalah kematian. Itu adalah kejutan dari cerita saya yang dimakan oleh Eater of Dreams. Itu dengan cepat dipulihkan dengan kemampuan dinding keempat tetapi sulit baginya untuk menjadi sempurna sebelum itu rusak. Kepala. Saya dalam kondisi setengah sadar selama 3 hari. Kesadaran saya hanya muncul dan menghilang. Setiap kali kesadaran saya kembali, saya merenungkan apa yang telah terjadi sejauh ini. Setelah skenario ini, alur cerita akan kembali. Selama 9 skenario pertama, saya merusak alur novel asli. Mulai dari menabung beberapa orang hingga mengubah skenario. Tentu saja, mengubah skenario tidak berarti bahwa elemen asli tidak akan berguna. Yo Jong-hyuk telah mengalami lebih dari 100 siklus kehidupan. Sekalipun skenario berubah, masih ada banyak informasi yang bisa saya gunakan. Namun demikian, untuk memanfaatkan arus besar, harus ada bagian yang mengalir sesuai dengan skenario yang ada. Untungnya, skenario Kubah Seul adalah skenario tertutup. Ada kebaktian nasional di tengah dan ada beberapa efek kupu-kupu yang perlu dikhawatirkan, tetapi aliran Starstream masih seperti yang saya ingat. Selain itu, beberapa karakter telah tumbuh melampaui apa yang saya pikirkan. Saya memiliki kekuatan yang cukup untuk mendorong aliran di masa depan. Saya mengamati karakter satu persatu menggunakan perspektif orang ketiga. Yang pertama saya periksa adalah Jung Hee-won, Hakim Kehancuran. Belum mudah untuk dikendalikan. Sponsor saya mengatakan bahwa begitu saya bisa menggunakan ini dengan sempurna, saya bisa berurusan dengan monster tentakel itu. Saya tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Jung Hee-won bergumam ketika dia mengeluarkan api putih. Dia memiliki sedikit bobot dalam aslinya dan merupakan karakter paling kuat yang saya pilih. Dia memiliki atribut Hakim Penghancuran dari cara bertahan hidup dan mendapatkan pengapian api neraka Uril. Jika ini terus berlanjut, tidak aneh baginya untuk menjadi salah satu dari 100 orang terkuat di Ways of Survival atau bahkan 10 besar. Lee Hyun-sung, yang sedang bertanding dengan Jung Hee-won, membuka mulutnya. Semakin baik sedikit demi sedikit, Hyun-si. Aku pikir Hyun-sung si juga banyak mengalami peningkatan. Sekarang kamu bisa menutupi seluruh tubuhmu dengan baja. Petik 2. Jung Hee-won berbicara tanpa tahu apa-apa tapi dia tidak salah. Sebelum skenario Seul Dome berakhir, Lee Hyun-sung mulai mewarisi transformasi baja. Namun, Lee Hyun-sung tidak puas dengan prestasinya. Aku bekerja keras tapi, masih ada jalan panjang untuk membantu Dok Jasi. Ada orang yang melakukan lebih baik ketika mereka disuruh menjaga pekerjaan yang baik dan bahwa mereka akan bekerja dengan baik. Ini adalah kasus dengan Lee Hyun-sung. Rasi bintang yang belum memiliki nama telah mensponsori 100 koin untuk inkarnasi Lee Hyun-sung. Dok Jasi, Lee Hyun-sung yang bingung terbata-bata. Jung Hee-won mendecakkan lidahnya. Wow, dia benar-benar memperhatikan. Dia memiliki temperamen penguntit tetapi, bukankah 100 koin terlalu pelit? Petik 2. Saya mengalihkan pandangan saya ke arah dua anak yang berlatih taming. Anak-anak terus memerintah naga yang perkasa. Shin Yosung merasakan tatapanku dan tersenyum ke udara. Rasi bintang yang belum memiliki nama tersenyum lembut. Dalam Ways of Survival, hubungan antara rasi bintang dan inkarnasi sering mirip dengan orang tua dan anak. Saya tidak pernah memiliki anak tetapi saya tahu bagaimana rasanya ketika melihat Shin Yosung. Itu adalah ikatan yang lebih solid daripada darah. Itu sangat kecil dan rapuh namun sangat berharga sehingga saya tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, tidak semua ayah di dunia adalah ayah yang baik dan tidak semua negara memiliki pikiran yang sama. Sudah umum inkarnasi ditusuk dari belakang oleh sponsor mereka. Spesies evolusi kelas 2, naga Chimera menjerit dalam-dalam. Itu masih tidak sepenuhnya mematuhi tetapi sejak bergabung, kekuatan partai telah melonjak. Saat ini spesies kelas 2 tetapi jika mencapai tingkat pertama atau transendensi, naga akan menjadi monster yang bahkan ditakuti oleh rasi bintang. Lee Ji-hye menatap naga Chimera dan mendesah iri. Sial, aku seharusnya memilih sponsor yang bagus. Saya pikir Duke of Loyalty and Warfare itu baik. Petik 2. Bagaimanapun, mereka yang tidak bekerja keras adalah mereka yang paling banyak mengeluh. Seseorang yang tidak tahu seberapa hebat Duke of Loyalty and Warfare adalah. Begitu aku kembali, aku harus memberinya pelajaran. Aku melihat sekeliling semua karakter dan menghela nafas ringan saat aku mengatur pikiranku. Ini cukup bagus untuk skenario berikutnya. Pertumbuhan Lee Ji-hye dan Gong Pil-du agak mengecewakan tetapi situasinya tidak buruk. Bahkan ada Yo Sangah yang hadir. Setelah kami melarikan diri dari Kubah Seul, maju melalui skenario berikutnya akan sangat mudah. Menguasai. Apakah Anda memiliki keterampilan yang kuat yang tidak memerlukan sponsor? Ajari aku. Petik 2. Tidak mungkin bagimu sekarang. Yo Jong-hyuk telah mengatasi depresi regresi sampai batas tertentu. Jika mereka terus mengikuti rute Yo Jong-hyuk, saya tidak perlu khawatir tentang kelangsungan karakter. Sebaliknya, masalahnya ada di pihak saya. Nasib besar berharap kematianmu. Saya melihat pesan takdir yang masih belum hilang. Saya berharap nasib akan terpenuhi setelah mengalami kematian karena ibu saya. Tentu, itu tidak terjadi. Mungkin orang yang akan membunuhku bukanlah masalah yang signifikan. Yang penting saya tidak bisa menghindari nasib ini dengan kebangkitan. Bajingan nebula sialan. Pada akhirnya,
Alasan ini terjadi adalah karena saya terlalu banyak mengubah skenario. Saya juga mendapat perhatian berlebihan setelah menjadi rasi bintang. Dengan cara ini, masalah akan terus muncul, bahkan jika saya menunda melalui kebangkitan. Seharusnya tidak ada situasi lain seperti ini. Memang benar hanya melihat Ether of Dreams. Dewa luar turun dan pestanya hampir hancur. Itu tidak masalah karena saya bisa bangkit, tetapi anggota partai lainnya tidak bisa. Tidak ada anggota partai yang bisa mati. Secara khusus, semuanya akan sia-sia jika Yo Jong Hyuk meninggal. Pertama-tama, semua ini tidak akan terjadi jika bukan karena aku. Nebula, Veda, sedang menunggu kebangkitan Anda. Nebula, Papyrus sedang menunggu kebangkitan Anda. Nebula, Olympus sedang menunggu kebangkitanmu. Nebula masih menunggu kesempatan. Saya telah menarik perhatian mereka dan terlalu lemah untuk berdiri melawan mereka. Bagaimana saya bisa melindungi anggota partai saya dan melepaskan Nebula? Memang, itu satu-satunya cara. Kemudian pesan sistem muncul. Semua persyaratan untuk kebangkitan telah terpenuhi. Atribut, Eight Life telah diaktifkan. Sekarang saatnya kembali. Tubuhmu akan dibangkitkan. Ada suara napas yang diambil. Momen tersulit untuk beradaptasi adalah napas pertama setelah kebangkitan. Aku bangun tetapi kegelapan memenuhi sekelilingku. Mungkin itu karena anggota partai saya menempatkan saya di peti mati. Sial, aku tidak tahu mengapa mereka menempatkan seseorang yang akan bertahan hidup di dalam peti mati. Apakah mereka bersikap sarkastik? Hak istimewa, Eight Life telah diaktifkan. Kepala ular ketiga telah dikorbankan. Kekuatan kepala adalah semangat juang. Sekali lagi, saya menerima efek privilege. Manfaat Eight Life kurang efektif daripada hak istimewa tingkat tinggi lainnya, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kaki-kaki yang telah hilang dalam proses kematian telah dikembalikan ke keadaan semula. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah membuka tutup peti mati. Oh, rumornya nyata. Petik 2. Dia benar-benar dibangkitkan. Begitu saya mendorong tutup peti mati, orang-orang berkumpul di daerah itu bersorak. Mungkin desas-desus tentang kebangkitan saya telah menyebar karena berbagai inkarnasi dikumpulkan dan mengawasi saya. Kebangkitanmu telah meningkatkan ketenaranmu di antara inkarnasi. Status Anda naik sedikit. Akhirnya, Jung Hyewon menggunakan Hell Flames Ignition untuk menyambut saya. Dia menggunakan keterampilan dengan cara yang akan membuat rasi bintang Eden marah. Selamat atas kebangkitanmu. Petik 2. Tolong jangan taruh aku di peti mati lain kali. Tunggu saja, saya akan membawa yang lain. Petik 2. Jung Hyewon pergi dan pesan tidak langsung dari rasi bintang mengalir ke telingaku. Konstelasi, Hakim Setan Api, bersukacita atas kebangkitanmu. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, memberi selamat atas kepulanganmu. Rasi bintang, Pedang Pertama Goryo, memuji keberanianmu. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, menggerutu dan meletakkan tangannya di sakunya. Banyak rasi bintang sangat mengagumi prestasi Anda. 90.000 koin telah disponsori. 90.000 koin. Mungkin itu karena mereka tidak dapat membantu saya sehari sebelum kemarin. Agak mengecewakan tapi saya mengerti. Sebaliknya, akan lebih mengecewakan jika mereka membantuku menghadapi nebula lainnya. Evaluasi pencapaian Anda telah selesai. Anda telah mendapatkan peringkat cerita, semi-mitos. Kisah, seseorang yang membunuh dewa luar, telah diperoleh. Karena pencapaian cerita, beberapa dewa luar menunjukkan permusuhan terhadapmu. Karena pencapaian ceritanya, beberapa dewa luar penasaran denganmu. Karena pencapaian cerita, beberapa orang tua yang hebat memperhatikanmu. Pengubah Anda akan segera diumumkan. Kisah tingkat semi-mitos. Agak mengecewakan bahwa saya tidak menerima cerita yang diberi peringkat mitos tetapi masih memuaskan. Saya akan menerima peringkat mitos jika saya bertarung dengan yang lama. Namun, jika saya benar-benar menemukan yang lama, saya akan lenyap sebelum saya bahkan dapat berbicara. Anda telah mencapai cerita baru selama evaluasi. Akuisisi cerita di luar cerita yang ada berarti status Anda akan dievaluasi kembali. Status akan dipublikasikan dalam skenario berikut. Kisah kelima Anda sedang dalam proses. Akan baik untuk memulai sebagai kelas atas tetapi pada tingkat ini, saya mungkin tingkat yang cukup tinggi di antara kelas atas. Ini akan diumumkan dalam skenario berikut. Waktunya baik-baik saja. Skenario ke-10 yang ditunggu-tunggu, Raja Iblis ke-73. Skenario ini adalah skenario terakhir yang akan dilakukan di Seoul Dome dan para pesertanya sangat terbatas. Hanya tempat pertama dan kedua di peringkat Dark Castle yang bisa menantang skenario. Tentu saja, mereka tidak akan menantangnya sendirian. Mereka bisa bekerja sama dengan 4 peringkat. Peringkat Dark Castle Anda saat ini adalah tempat kedua. Saya bisa membawa 4 orang. Namun, akan sulit untuk berurusan dengan musuh yang akan muncul di lantai berikutnya dengan mereka sendirian. Dengan kata lain, aku harus meminta bantuan orang berperingkat pertama untuk menyelesaikan skenario Dark Castle. Lalu siapa tempat pertama? Kim Dokja. Segera setelah saya memikirkan ini, sebuah suara terdengar di belakangku. Saya mulai tersenyum. Memang, dia yang pertama. Yo Jong Hyuk, kamu sekarang berada di peringkat pertama.
Apakah kamu berbicara tentang peringkat Dark Castle? Yo Jong-hyuk mengangguk dan langsung menjawab. Saya pertama. Situasinya berbeda dari peringkat Seoul. Petik 2. Si brengsek ini, dia kesal karena dia tidak pertama kali sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang pelit. Dalam hati aku menggerutu sambil membuka mulut. Saya membutuhkan bantuan Anda. Anda tahu bagaimana Anda bisa membawa orang ke skenario berikutnya. Jika Anda dan saya mengambilnya. Petik 2. Saya bisa melihat anggota partai saya berlari di kejauhan. Secara khusus, Shin Yosung dan Lee Gil-yong saling bertarung untuk memimpin. Saya tidak tahu mengapa mereka melakukan ini karena tidak ada hadiah untuk menjadi yang pertama. Saya berbicara sebentar tetapi Yo Jong-hyuk tidak menjawab. Aku merasakan sesuatu yang aneh dan melihat Yo Jong-hyuk menatapku dengan mata serius. Kim Dokja, apa tujuanmu? Tujuan, apa tujuan saya? Petik 2. Jika tujuan akhir Anda mencapai akhir semua skenario. Saya ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Yah, kurasa begitu. Bisakah kamu berjanji untuk tidak menyerah pada tujuan itu, tidak peduli apa? Ada apa dengan pria ini tiba-tiba? Saya ingin mengubahnya menjadi lelucon tetapi saya tidak bisa menahan perasaan serius ketika menyaksikan Yo Jong-hyuk. Tentu saja aku tidak akan menyerah. Ngomong-ngomong, mengapa kamu bertanya? Petik 2. Tidak apa. Yo Jong-hyuk berpaling dariku ke arah anggota partai. Alis kirinya berkedut. Saya melihat alis itu menggeliat seperti ulat dan merasakan sesuatu di hati saya. Hei kau. Saya tahu karena saya telah membaca sampai akhir Ways of Survival. Alis kiri Yo Jong-hyuk hanya berkedut ketika dia membuat keputusan serius. Begitu orang ini membuat keputusan serius, selalu ada kemungkinan besar kematian dan kemunduran. Saya ingin menggunakan sudut pandang pembaca Mahatau di bajingan ini, tetapi anggota partai sudah tiba. Sebelum saya bisa berbicara, Yo Jong-hyuk memimpin terlebih dahulu. Aku akan mengumumkan para peserta untuk skenario ke-10. Penerjemah, Rainbow Turtle.